Menurut pengakuan Syam Kamaruzaman, ada ratusan perwira sebelum meletusnya gerakan 30 September yang berhasil dipengaruhi PKI. Syam Kamaruzaman adalah Ketua Biro Khusus PKI, sebuah badan rahasia yang dibentuk Ketua PKI DNID untuk menginfiltrasi militer dan mempengaruhi para tentara agar berpihak pada partai komunis tersebut. Mengutip buku Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi yang disusun Victor M. Fick, PKI mendapat sukses luar biasa sejak menjadikan tentara sebagai target rekrutmen dan berbaikan dengan mereka pada tahun 1964. Para pemimpin PKI memperkirakan bahwa setiap operasi revolusioner yang diorganisir oleh partai di negeri itu, di mana partai dan presiden tampak berada di pentas yang sama dan berjuang untuk tujuan-tujuan yang sama, akan didukung oleh 30% anggota angkatan bersenjata. Bagaimanapun, dalam menata kelompok-kelompok konspirasi di dalam angkatan bersenjata, baik dengan metode sistem 3 orang, ataupun sistem pembangunan sel, itulah PKI mencatat keberhasilan yang sangat mengesankan, dan dalam kenyataannya sangat menentukan dalam merencanakan pukulan terhadap Komando Puncak Angkatan Darat membuka jalan kepada tahap sosialis dari revolusi di negeri itu, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Menurut pengakuan Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI berhasil mempengaruhi banyak perwira militer untuk mendukung PKI. Bahkan, Syam mengklaim jumlah perwira di bawah kendali pada tahun 1965 cukup banyak. Kata dia, ada 400-500 orang dalam tubuh Angkatan Darat, lalu 30-40 orang di Angkatan Laut, dan 40-50 orang perwira di AURI. Dari mereka yang berhasil direkrut ini, beberapa perwira telah menjadi konspirator utama yang pada akhirnya melaksanakan pembersihan terhadap Komando Puncak Angkatan Darat, dengan membunuh 6 jenderal atas nama PKI dan dengan dalih mengamankan presiden dari kudeta Dewan Jenderal pada subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965, tulis Victor M. Fick. Masih menurut Victor M. Fick dalam bukunya, dalam barisan Angkatan Darat, Biro Khusus mengendalikan para perwira berikut ini yang pada akhirnya melaksanakan pembunuhan atas para jenderal itu. Pertama, Letkol Infanteri Untung bin Syamsuri, dari pasukan pengawal Istana Presiden Cakrabirawa, yang secara ideologis adalah seorang komunis sejak pemberontakan komunis pertama di Madiun tahun 1948. Namun bukan seorang anggota resmi partai, yang menyatakan pada waktu ia diadili bahwa ia selalu menempatkan kepentingan partai di atas kewajiban dan tanggung jawab seorang prajurit dari sumpahnya. Pono adalah guru pribadinya. Kedua, kata Victor M. Fick, Maijen Pranoto Rekso Samodro, seorang mistik Jawa. Ketiga, Brigjen Mustafa Syarif Suparjo yang dididik Syam sejak tahun 1958. Yang mengepalai kelompok oposisi terhadap Jenderal Nasution dalam kalangan Angkatan Darat dan jadi salah satu panglima operasi konfrontasi terhadap Malaysia di Kalimantan. Bahkan sejak Maret tahun 1965, ketika Latif memberitahu Suparjo tentang adanya Dewan Jenderal, maka Suparjo memberi kuasa kepada Latif untuk mengatakan kepada Syam bahwa ia siap ikut dalam setiap aksi menentang para jenderal, menggagalkan rencana-rencana mereka yang ingin merongrong presiden. Dan kemudian, dalam bulan April tahun 1965, setelah mendiskusikan dengan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani tentang keresahan di dalam kalangan Angkatan Darat yang diarahkan untuk menentang jenderal-jenderal puncaknya, maka Suparjo sekali lagi mengirim sebuah pesan kepada Syam yang mengatakan bahwa partisipasinya sangat diharapkan dalam setiap gerakan menentang para jenderal itu oleh para perwira yang sependapat dengannya. Keempat, Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 dari Komando Militer 5 yang ditempatkan di Jakarta, yang telah untuk beberapa waktu berada di bawah bimbingan Pono. Dalam tubuh AURI, Biro Khusus juga mempertahankan hubungan yang rapat melalui Waluyo dengan pertama Omar Dhani, Panglima AURI. Kedua, Pono mengendalikan Mayor Suyono, Komandan Pangkalan Udara Halim, dan ketiga Kolonel Heru Atmojo, Asisten Direktur Departemen Intelijen AURI. Dalam Angkatan Laut, Biro Khusus PKI mengendalikan pertama, Mayor Pramuko Sudarmo, kedua Letkol Ranu Sunardi, dan ketiga Komodor Suradi, dan beberapa dari rekan-rekannya. Sementara dalam kepolisian, tulis Victor M. Fick dalam bukunya, Biro Khusus PKI telah membina pertama Brigjen Polisi S. Sutarto,
Kepala Staf Badan Pusat Intelijen, BPI, dan kedua perwira polisi Imam Supoyo dan Anwas Tanuamijaya. Sebuah unsur lain, yang bermain langsung ke tangan Aidit, adalah persaingan yang sudah lama mencekam angkatan bersenjata, yang telah memisahkan Angkatan Darat dan angkatan-angkatan lain, yang dicap komandonya sebagai kekuatan reaksioner. Terutama AURI mengambil sikap memusuhi Angkatan Darat dan menyekutukan dirinya dengan posisi PKI dalam segala perkara yang penting saat itu, kata Victor M. Fik. Menurut kesaksian Marsekal Muda Udara Leo Watimena, kata Victor M. Fik dalam bukunya, Komando AURI pernah mengadakan sebuah rapat di Cibiru pada bulan Juli tahun 1965, di mana dibicarakan hubungan antara dokumen Gilchrist dan keberadaan Dewan Jenderal serta rencana-rencananya. Rapat itu memutuskan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah konspirasi kontra-revolusioner, dan bahwa AURI adalah sebuah kekuatan progresif yang akan berdiri bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusioner. Sekiranya meletus sebuah pergolakan di dalam negeri, rapat itu juga membicarakan Presiden Soekarno dan masa depannya, dan memutuskan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, maka Omar Dhani akan menggantikan karena ia didukung oleh seluruh kekuatan progresif di negeri itu, yang berarti PKI dan sekutu-sekutunya. Dengan demikian pada bulan Juli tahun 1965, tersedialah semua bahan yang penting guna melakukan sebuah operasi untuk melumpuhkan Angkatan Darat. Sasarannya adalah menghilangkan kendala utama ini yang selalu menghalangi garis kebijakan PKI untuk meningkatkan ofensif revolusionernya di negeri itu agar mengenyahkan unsur-unsur reaksioner dari badan-badan kekuasaan negara, urai Victor M. Fik dalam buku yang disusunnya. Dengan demikian, kata Victor M. Fik, sebuah transisi dari Kabinet Dwi Korah menjadi Kabinet Gotong Royong dalam perjalanan menuju monopoli PKI atas kekuasaan lebih mudah diwujudkan. Dengan sasaran ini, Aidit serta para pemimpin PKI yang lain meninggalkan negeri itu pada akhir Juni untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa ibu kota negara komunis, termasuk Peking dan Moskow, untuk menyiagakan para pemimpinnya tentang kejadian-kejadian yang tidak lama lagi akan terjadi di Indonesia, dan meminta nasihat serta dukungan moral dan material untuk sebuah aksi yang berbahaya itu. Kata Victor M. Fik dalam buku yang disusunnya, saat itu, menurut Victor M. Fik, adalah waktu terbaik bagi PKI untuk bergerak, sebagai salah satu dari partai yang paling besar di seluruh gerakan komunis internasional, di mana PKI telah sering dikritik karena dianggap tidak aktif dan kehilangan arah. Perpecahan Cina-Soviet, dan hasrat Moskow dan Peking agar Jakarta berada di kubu mereka, menambah sebuah dimensi lain yang memaksa PKI untuk merebut kekuasaan. Meskipun Aidit dan teman-temannya juga melakukan kunjungan ke Moskow, namun Indonesia telah hilang dari konsep strategis para pemimpin Kremlin. PKI telah memindahkan porosnya dari Moskow ke Peking pada permulaan tahun 1964.